Om Swastiastu, Om pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali Bali Post Talk menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Dan kali ini kita mengangkat topik dari dunia kesenian Bali yang tercoreng kemarin kembali. Ini bukan kasus baru sebenarnya, kasus lama tentang joget jaru. Kembali muncul di media sosial, kemudian mengundang kehebohan gimana joget jaru ini ya membuat kita prihatin. Ini sekali lagi bukan hal yang baru. Sudah berkali-kali juga kita angkat di Bali Post Talk, dan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Prof. Arya Sugiarto. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Pak Wi. Gimana kabar, sehat ya, Prof? Siap, sehat. Yeah. Pusing juga, Prof. Joget jaru lagi. Iya. Gimana, Prof? Sebenarnya perkembangan pemerintah sebenarnya sudah melakukan banyak upaya, Prof, ya, untuk bagaimana joget jaru ini tidak muncul lagi dan segala macam. Iya. Sejak tahun 2000 ya, ketika pertama kali ada perkembangan tata garap dari kesenian joget ini, karena begitu indahnya dia, begitu digemari sama orang, begitu joget ini juga dikagumi dunia, sehingga dia masuk menjadi salah satu warisan budaya tak benda internasional kan, dunia. Kita sudah mulai mencermati ya. Pertama ada perkembangan tata garap dari segi iringannya. Mereka mulai menggunakan alat-alat musik di luar alat musik joget itu, ditambah kendang Sunda, ditambah drum set dari musik barat, ditambah piano dan lain sebagainya. Ini membuat semarak dari segi kreativitas luar biasa. Kemudian penari juga ikut-ikutan. Karena menggunakan kendang Sunda, gerakan-gerakan dia juga sudah mulai dipinjam dari gerakan-gerakan tari jaipongan. Kemudian ketika tahun 2000-an itu kan juga merebak dangdut koplo, pantura. Kemudian mungkin masih ingat dengan Ratu Ngebor, Inul Daratista kan, dengan gerakan-gerakan goyang ngebornya itu. Nah ini juga yang kira-kira ya diperkirakan menjadi penyebab bahwa joget itu juga ikut-ikutan seperti itu. Kemudian tahun 2003 sudah mulai ada PCD tentang joget goyang maut. Itu dari Buleleng. 2003. Itu sudah PCD, cuman masih dalam batas-batas hanya gerakan penari jogetnya saja yang seperti itu. Tidak berani seperti sekarang ini kan. Tapi sudah mulai mengarah ke arah itu. 2003 berarti 20 tahun yang lalu sudah muncul. Iya, sudah 20 tahun yang lalu. Itu sebenarnya jadi bibit-bibit kemunculan. Bibit-bibit kemunculan yang mengarah ke, anggaplah kalau sekarang kita sebut joget jaruh itulah, mengarah ke yang sekarang ini, bibit-bibitnya dari situ. Jadi selalu ada perkembangan yang luar biasa ke arah itu. Nah kemudian 2010 ini sebenarnya kita sudah mulai, 2010 yang lalu ya, kita sudah mulai disebut dengan ISI, dengan beberapa lembaga, kabupaten kota juga sudah membentuk tim sebenarnya. Tim yang disebut dengan tim pembina tari joget. Saya masih ingat itu, Polda, anggotanya ada ISI Denpasar, Kesbangpol, Biro Hukum, MUDP, Listibia, sama Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota. Kita datangi ke kabupaten kota, bahwa kita panggil suka-suka joget, jangan begitu, jangan merubah pakem, jangan berlebihan. Mereka bilang iya kan. Jadi tapi tetaplah. Akhirnya terus-menerus berlaku seperti itu. Nah, kita sudah mulai mencium ada motif lain di balik mereka menari joget. Kalau yang dulu seke joget, ada grupnya, jadi penarinya masuk di seke. Sekarang sudah tidak. Ketika itu ya, tahun 2000, di atas 2010, 2013 itu sudah nggak gitu. Sudah profesional mereka. Penari ini ya penari profesional, dia bisa menari di mana-mana. Dia sendirian ya, Prof? Dia sendirian. Tidak ngajak seke joget? Ngajak seke. Sekenya bisa seke dari mana saja. Oh. Begitu. Iya. Kemudian ketika sekarang sudah ngetren juga kalau orang mantenan, dia ngupah penari jogetnya aja, pakai aja flash disk. Iya, pakai flash disk. Kerja profesional. Kemudian bayarannya juga sudah mulai ada bayaran yang lumayan. Nah kalau dulu dia masuk seke paling-paling anggoran nampak celeng, galongan kan gitu ya, mana duman beceleng, ngumpulin gitu kan. Tapi ini kan sudah mulai sekarang menjadi dia mendapatkan penghasilan lumayan. Nah kan motif ekonomi sudah menghinggapi di kepala mereka, sehingga dengan keberanian mereka melakukan gerakan-gerakan yang erotis yang berlebihan itu dianggap menjadikan dia itu sebagai penari joget yang hebat di mata orang-orang yang suka
menyaksikan pertunjukan seperti itu, inilah yang diapresiasi, inilah yang ditangkap terus-menerus. Kan begitu sebenarnya. Ekosistemnya dibangun seperti itu, sehingga gimana dia tidak berkembang kan, sehingga akhir muncul penari generasi berikutnya juga mengikuti kakak-kakaknya yang seperti dulu. Penghasilannya lumayan. Untuk tahun ini kita sudah survei ya, saya kan ada beberapa dalam tanda kutip staf lah yang saya suruh memang mendekati para penari-penari joget itu. Semacam riset sederhana. Sederhana lah, tanyakan dia bisa menghasilkan 2 juta satu hari. Satu hari, Prof. Dia bisa menari 2 sampai 4 kali dalam satu hari. Nah, itu yang menjadikan kita juga agak sulit. Kalau upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali ya, edaran sudah 2 kali. Ya, tahun 2016 Pak Mangku Pastika sudah mengeluarkan edaran juga, pelarangan. 2021 Pak Gubernur Wayan Koster juga sudah mengeluarkan edaran. 2016 tim dari Disbud sudah turun ke lapangan. Tahun 2021 kemarin turun lagi dengan pola yang sama, panggilin Ske Joget, panggilin penari joget, panggilin MDA, ya, kemudian kita diskusi bareng-bareng dan semua setuju. Oh iya ya, jadi jangan begitu lagi, iya. Tapi usulnya tolong pemerintah banyak membuat event-event agar penari joget ini laris. Iya, Pesta Kesenian Bali itu dalam sebulan itu jogetnya 20 kali loh Pak Wi. Oh, dalam setiap PKB. Ya? Oh. Kita tujuannya agar mengimbangi joget-joget yang tidak bagus lah di YouTube. Sebab kalau kita tayangkan joget di PKB, dia kan juga kan akhirnya kan di media sosial juga. Itulah upaya kita. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kenapa ini menjadi sulit untuk diberantas, itu karena ada banyak motif di sana ya, terutama motif ekonomi. Betul. Kemudian selera masyarakat juga yang berubah. Betul. Lebih menyukai joget yang jauh seperti ini ya. Betul. Buktinya begini, semakin berani mereka, semakin banyak yang nanggap. Ini pengakuan dari mereka. Salah satu yang mengejutkan kan, kenapa kamu begitu? Kan ditanya. Kalau saya tidak begitu, tidak ada yang nanggap. Kalau saya semakin berani, semakin laris. Dan ada juga yang beralasan, ini kan karena taksu joget, karena saya sudah pakai gelongan, kok jadinya saya berani begitu, padahal awalnya tidak. Nah, kalau ini kan alasan yang dicari-cari saja kan. Nah, tapi yang jelas paling berpotensi mereka melakukan itu adalah motif ekonomi. Ini yang membuat kita agak susah kalau nanti kita berantas dengan cara-cara persuasif, dengan cara-cara edaran kan nggak ada konsekuensinya kan. Benesa adat sudah dikumpulin juga oleh Pak Kadis PMA, dikumpulin semua bahwa tolong kita sama-sama kalau ada pergelaran joget di desanya, biar paling tidak dilarang lah kalau yang sudah berada unsur begitu. Iya, semua sepakat. Semua tidak ada penentangan. Tidak ada penentang, semua setuju. Iya benar. Ya, tidak ada setuju. Nah, cuman akhir-akhir ini sudah mulai ada pembelaan. Dari beberapa seniman, kemudian mereka juga, Pak Kadis janganlah terlalu keras begitu sama penari. Itu kan mereka mencari makan. Artinya kalau istilahnya payung jakannya di sana. Itu kan mereka mencari makan. Dia punya anak, kadang-kadang juga ada yang muda, dia itulah dipakai penghasilan keluarga. Kemudian juga mereka kan tidak berbuat porno, kan hanya acting. Kalau mana dia berbuat bersenggama kan tidak ada, kan hanya acting saja. Janganlah keras-keras gitu. sudah mulai ada pembelaan seperti itu. Nah ini kan semakin gawat juga kita gitu Pak. Berarti ini dilema ya Prof ya. Artinya kita mencari cara untuk mengentaskan itu. Sekarang apalagi caranya itu yang tengah kita diskusikan. Ada yang mengatakan udah tembus saja jalur hukum, bukan gugat, lapor polisi lah mengambil tindakan, ada supaya ada efek jera. Gimana kalau menurut tim kita dulu kan sudah ada juga dari Polda kan. Sebenarnya dari Polda kan setiap ada unggahan video yang merebak, kadang-kadang kan sampai juga ke Pak Gubernur kan. Kadang-kadang Pak Gubernur kan negornya pastilah ke saya. Saya pastilah juga ngelapor ke teman di Polda. Teman Polda kan bilang ini kan
ini kan tidak bisa segera ditangkap, harus ada delik aduan. Dan kalau ada delik aduan harus ada yang mengadukan dulu. Kemudian untuk menjeratnya itu juga pasal apa yang dipakai. Sebab ada juga pengecualian daripada undang-undang pornografi itu adalah untuk seni dan olahraga kan begitu. Untuk seni dan olahraga kan dia dikecualikan. Joget ini kan dia masuk seni. Seni ya. Nah kalau ini sekarang anggaplah ditangkap begitu kan, menangkap seniman, polisi juga salah kan. Nah ini sedang kita diskusikan juga sama pakar hukum, apalagi cara, makanya saya kalau ada teman-teman LSM yang ya kadang-kadang karena mereka niatnya baik sekali ya untuk memuliakan kebudayaan Bali, ya Pak tolong kasih saya cara Pak, apa lagi sih caranya ini, begitu kita sudah melakukan upaya-upaya itu. Ya. Agak susah juga ya. Artinya belum ketemu solusi yang cesplem gitu katakanlah. Bagaimana caranya? Kecuali ya berharap kepada masyarakat untuk melakukan perubahan sendiri di lingkungan masing-masing. Misalnya menolak adanya joget jauh seperti itu. Tapi itu kayak susah juga ya Prof ya mengharapkan hal seperti itu. Kenyataan kan tidak pernah ditolak kan? Iya, justru diundang. Justru senang masyarakat diundang. Buktinya dia ditangkap terus kan? Kan tidak ada menolak sudah masyarakat kan? Ada juga kelompok-kelompok tertentu yang memang dia suka sama joget-joget seperti itu. Nah, sebenarnya kita sedang diskusi karena ini tadi pagi saya sudah bentuk tim Pak Wi. Sudah bentuk tim. Jadi tim kita ini adalah tim diskusi dulu, brainstorming ya. Jadi tim kita nanti akan melebarkan juga pihak kepolisian, kemudian juga pihak Kominfo ya, yang urusan masalah ITE ya. Kemudian juga teman-teman di Biro Hukum, kemudian teman-teman kabupaten kota untuk mencari cara terbaik lah untuk pengentasan ini. Mungkin banyak yang mengajukan, salah satunya memang harus dimasukkan ke jalur hukum. Kalau masukkan jalur hukum kan berarti kan joget itu kejahatan kan begitu. Jadi kejahatan apa yang bisa kita tudingkan kepada mereka itu bahwa itu layak untuk dijerat lewat jalur hukum kan itu. Nah, satu pihak mungkin teman-teman pembela sudah duluan ngah dia gitu loh. Nanti tapi kalau itu bisa sih sebenarnya hanya membuat efek jerah saja, dan efek jerah itu pun ya mudah-mudahan tidak sebentar gitu, besok kalau ada kesempatan lagi narik kan begitu. Ini kan seperti juga banyak kasus yang lain, saya kira banyak kasus-kasus yang lain kan juga banyak yang seperti itu kan, efek jerah itu ya efek jerah kan, tapi juga tetap kedepannya kalau tidak ada kesadaran sendiri atau dia memang betul-betul ingin berhenti dari kegiatan itu ya agak susah kita. Iya. Agak rumit ya. Ya betul sih, dilematis nanti kalau misalnya dijerat hukum ya. Oke ya, efek jerahnya ada, tapi mungkin kadang-kadang hanya sebentar gitu ya Prof. Itulah. Kita bisa bayangkan 2023 sudah muncul, sekarang sampai 20. Tapi kalau kita boleh agak flashback ke belakang lagi sejarah dari joget, sebenarnya sudah jauh seperti itu dari dulu atau? Enggak. Ini hanya hal yang baru sebenarnya, Prof. Ini sesuatu yang baru kan, tampilannya kan. Kalau unsur romantisme joget itu memang emang sengaja dibuat romantis, bukan porno, bukan jaruh kan. Bukan erotis. Bukan erotis. Jadi dia itu memang karena keindahan seni joget itu memang dari bagaimana menari sama-sama antara penari perempuan dengan penari laki-laki, membuat keharmonisan alam semesta kan begitu sebenarnya. Filosofinya seperti itu. Kemudian dulu di istana itu kan ada namanya joget pingitan yang hanya dipakai raja kan. Kemudian dia setelah keluar dari tembok keraton, dipelihara oleh masyarakat. Kalau dulu dipingit mungkin hanya boleh raja yang artinya setelah mereka menari ya ada mungkin urusan aja pribadi ya, urusan pribadi raja itu di sana saja gitu. Itu kan urusan pribadi kan, kan tidak diunggah keluar, ranah privat itu. Nah, kemudian sekarang ini kan ranahnya tidak privat, itu masalahnya. Ranahnya itu di ranah sosial, di muka umum, dan ditonton banyak orang, termasuk juga anak-anak. Kalau misalnya penari joget itu mungkin setelah dia menari ada urusan pribadi dengan penonton, dengan apa itu kan beda. Itu kasusnya kan tidak diunggah di muka umum kan. Gitu. Itu sebenarnya.
Oke Prof, kalau begitu mungkin ya karena sebagai closing statement Prof, karena kita juga, tapi sudah ada titik terang juga ya. Kan, tadi Prof mengatakan sudah dibentuk tim lah kan gitu ya Prof ya untuk bagaimana melakukan brainstorming, kira-kira nanti ke depannya seperti apa, apakah mengajak pihak kepolisian juga dan lain sebagainya, apakah hukum mungkin untuk apa yang ingin Prof sampaikan kepada masyarakat, ya mungkin juga kepada penari joget ini yang mungkin bisa menonton acara kita. Ya baik, sebenarnya kami itu ya dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ya, yang kan tugas kami kan sebenarnya mengayomi seniman. Sedikit pun tidak ada niat kita memang untuk apalagi memproses seniman itu ke masalah hukum. Karena berkesenian itu kan kita happy begitu, karena kita berkegiatan untuk menyenangkan orang. Sekarang jangan membuat resah orang kan begitu kan, sudah beda sudah. Kalau kita menari biar orang itu senang melihat, jangan melihat orang biar orang itu antipati kepada kita. Sudahilah hal seperti itu. Kemarin saya ada video bagus satu petuah dari seorang penari topeng, kayaknya bagus sekali itu. Jadi jangan hanya gara-gara kita perlu penghidupan, kita menghalalkan cara-cara seperti itu. Tetaplah menjadi penari yang baik. Saya kira mungkin hanya berkurang tidak seberapa, ya kalau kita menari yang baik, tetap akan ditangkap karena joget tidak akan mungkin dia bisa hilang. Tetap sebagai penari yang baik, tetap akan ditangkap, tetap akan dapat penghasilan, ya. Tapi janganlah mengarah ke hal-hal yang kurang bisa atau melanggar etika yang ada di masyarakat. Nah, kepada masyarakat juga kalau memang ada pergelaran seperti itu, jangan segan-segan juga menasehati para penari. Ini sering terjadi di beberapa desa, setelah itu dia dinasehati, kalau sudah semakin banyak orang menasehati, kan mereka, mudah-mudahan mereka bisa sadar diri lah. Yang paling penting sadar diri gitu loh. Saya juga seniman kan, saya juga pemain gamelan, jadi kok kayaknya kalau dijual berlebihan sesuatu yang kita miliki itu kan pada akhirnya kita juga melecehkan kemampuan kita sendiri kan. Kita kalau sudah menari dengan benar saja, wajahnya cantik kan, sudah pakai gelungan itu ada simbolnya, pakai geruda mungkur, ya kan, kamannya pakai pola-pola bun-bunan, simbol kesuburan gitu. Semua ada maknanya. Jadi tidak mudah sebenarnya membawa diri kalau menjadi seorang seniman. Makanya jangan sampai ada pelecehan seperti itu gitu. Himbauan dan harapan ya Prof. Ya, itu himbauan dan harapan kita. Ya, kita tetap berharap bersama bahwa ya, persoalan joget jauh ini bisa segera teratasi gitu ya, paling tidak berkurang, tidak kemudian seperti Prof katakan menimbulkan keresahan-keresahan yang tentu membuat kesenian tidak lagi menyenangkan, tapi membuat kita menjadi menderita. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama, terutama penari joget juga masyarakat bersama-sama, karena tanpa itu juga agak sulit untuk kita memberhentikan joget jauh ini atau bahkan menghilangkan joget jauh ini dari kehidupan kita. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi Sadi Sadio. Terima kasih, sampai jumpa.